Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Perut aku sakit banget. Maaf Bu, kami harus membawa berita kurang bagus buat Ibu. Karena kandungan Ibu keguguran. Udahlah, ngapain kita ngomongin ini? Kesannya kamu gak bakal punya anak lagi, Fit. Kalau itu kenyataan, Udah ya, kamu gak usah mikirin itu lagi ya. Aku tahu kamu lagi depresi, makanya kamu mikirnya tuh enggak. Rel, aku Udah ya. Sekarang kamu istirahat, tidur. Aku akan jagain kamu di sini ya. ya Allah, gimana kalau sampai Farel tahu bahwa ini kenyataan yang harus dihadapi di depan nanti? Asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Mai, kamu tuh dari mana aja sih? Fitri itu lagi dapat musibah, Mai. Jangankan kamu ke rumah sakit, ditelepon aja kamu nggak ngangkat. Iya Maya tahu kok Mi. Tapi tadi tuh Maya ada urusan sama teman Maya. Maaf ya. Emang, kamu tuh belakangan ya keluar rumah terus. Alif itu kamu titipin di rumah terus. Kamu tuh ada urusan apa sih? Ya ada lah Mam. Maya kan bosen di rumah seharian. Mas Bram juga sibuk di kantornya, nggak ada waktu lagi buat Maya. Jadi wajar dong kalau sekarang Maya tuh rajin nge-gym, Maya arisan, Maya jalan sama teman-teman Maya. Nggak ada salahnya kan? Kamu kayaknya sama sekali nggak peduli sama masalah Fitri ya? Loh, bukan gitu Pi. Maya peduli kok. Ya udah sekarang Fitrinya mana? Maya ke kamar dia dulu ya. Permisi. Kenapa sih dia? Nggak tahu lah, Pi. Emang sih, belakangan ini hubungan Maya sama Bram itu happy-happy aja. Maya juga seneng-seneng aja. Rumah tangga mereka adem ayem. Ya mudah-mudahan aja lah, Pi. Emang masalah mereka udah nggak ada. Siapa? Kak Maya, boleh masuk nggak? Iya, Kak. Kondisi kamu gimana, Fit? Baik-baik aja kan? Kamu yang sabar ya. Kak Maya tahu banget perasaan kamu gimana. Pasti kamu sedih. Kak Maya juga pernah kok ngalamin hal yang sama seperti kamu. Ingat nggak waktu dulu Kak Maya keguguran adiknya Alif? Kan kamu jenguk ke rumah sakit, ya kan? Iya Mbak, aku masih ingat waktu Mbak Maya keguguran. Ternyata gini ya rasa sakitnya. Fit, aku bikin teh hangat dulu ya. Kamu ngobrol dulu sama Kak Maya. Mbak,
gimana ya caranya untuk bisa menerima semua kenyataan ini. Gimana ya, Fit ya? Emang susah sih. Makanya kalau saran saya sih, waktu kamu hamil, seharusnya kamu tuh jangan terlalu manja. Karena itu pengaruh ke janin kamu. Kalau kamunya lemas, kamunya manja, kandungan kamu ikut lemah. Nah, kalau kayak gini kan kamu juga yang susah, Fit. Makanya, kamu harus kuat, jangan terlalu lemah. Ya? Yaudah kamu istirahat. Kak Maya tinggal dulu ya. Aku pikir dia mau membesarkan hati aku. Aku pikir dia mau menghibur kesedihan aku. Tapi ternyata Fit. Ya ampun. Kamu kok nangis lagi, sayang? Udah ikhlasin aja ya. Allah itu sayang sama anak kita, Fit. Makanya terlalu cepat diambil. Seharian ini Aldo kok nggak nelfon aku sih? Apa dia sibuk banget ya sampai dia nggak bisa balas SMS dari aku? Aku coba SMS dia sekali lagi aja. Kalau kali ini dia nggak balas SMS dari aku, berarti dia bukan jodoh aku. Tapi kalau dia balas SMS dari aku, berarti dia jodoh aku. Aldo, apa kabar? Kamu kapan pulang ke Jakarta nengokin Finza? Aldo, kok nggak balas SMS dari aku sih? Berarti aku emang harus benar-benar ngelupain dia. Aldo balas SMS dari aku. Dia bilang bulan depan dia mau pulang ke Jakarta. Aldo balas SMS dari aku. Berarti dia jodoh aku dong. Sekarang kamu rasain, Real. Sikap kasar kamu ke aku. Akhirnya kamu tuai juga hasilnya. Kalau kayak gini, kamu nggak akan berani lagi sini-sini ke aku. Atas nama cinta. aku balikin. Sayang. Fitri. Kembaliin. Itu anak aku kembaliin. Astagfirullah, Fit. Sayang, istighfar, sayang. Istighfar ya. Anakku mana? Kamu mimpi buruk ya. Istighfar, sayang ya. Kamu mimpi anak kita ya. Aku kira semua musibah ini cuma mimpi. Aku berharap. Tapi ternyata ini semua kenyataan. Udah gak ada lagi janin di rahim aku. Fit. Waktu akan menyembuhkan luka, Fit. Aku tahu kamu sangat sulit untuk nyembuhin luka ini. Tapi semua ada hikmahnya, sayang. Dan aku juga yakin kamu akan semakin sembuh jika Allah menggantinya, Fit, dengan memberikan kamu kehamilan lagi. Sabar ya, sayang ya. Allah hanya menunda kita menjadi orang tua kok.
Fit, dulu kan kamu selalu ngajarin aku supaya sabar. Sekarang, kamu juga harus sabar untuk ngadepin ini. Aku yakin Allah nggak akan uji kita di luar kemampuan kita, Fit. Coba waktu bisa diulang lagi ya. Aku nggak akan ke supermarket. Aku lebih menjaga kandungan aku. Aku di rumah aja. Aku akan melakukan apapun supaya janin aku selamat. Sayang, kamu nggak boleh menyesali apa yang udah terjadi. Fit, mau kamu duduk di rumah, mau kamu tenang-tenang di rumah, mau kamu menjaga kehamilan kamu. Tapi kalau Allah menghendaki yang lain, pasti ada peristiwa, Fit, yang akan menyebabkan keguguran untuk kamu. Semua itu udah digariskan sama Allah, Fit. Ya udah. Sekarang kita istirahat ya. Kita tidur ya. Hari ini kan hari pertama Mama jualan gado-gado. Mudah-mudahan laris ya, Man ya. Kan lumayan buat nambah-nambah. Kalau kita cuma ngandelin pensiunan papamu, mana cukup. Sekarang apa-apa mahal, Man. Semuanya naik. Bener, Mah. Emang kita sendiri yang mesti pintar-pintar cari duit. Sementara saya narik angkot, Mama jualan gado-gado, nah Vinza jagain Papa. Gimana kalau misalnya sekalian kita pulang, saya narik aja. Lumayan kan, ya? Iya, iya. Labu. Ayo berangkat, Labu. Bang, langsung berangkat, Bang. Aduh. Iya. Duduk mana ya? Mah, pada belakang dong. Hah, gimana sih? Mama kan udah di depan. Aduh, Mama gimana sih? Ini kan pelanggan raja. Mesti dihormatin dong. Di depan, belakang aja. Kamu tuh kurang ajar banget sih, Man. Gak usah, Bu. Ibu depan aja. Saya biar di belakang. Saya takut, abis abang itu mukanya mesum banget sih. Tuh, Man. Dengar sendiri kan apa kata penumpang? Dia aja takut sama kamu. Nggak apa-apa, Mbak. Depan aja. Biar ini ibu saya di belakang. Kurang ajar banget sih kamu. Itu ibunya abang. Abang bener-bener tega sama ibunya. Saya biar duduk belakang aja deh. Gimana sih? Mama gimana sih? Kamu tuh ya, semena-mena sama mama sendiri. Berat rasanya jalanin hidup setelah kehilangan calon anak. Allah, beri aku kekuatan ya Allah. Jangan sampai istriku tahu kalau aku juga lemah. Beri aku kekuatan ya Allah. Sekarang kamu rasain, Real. Sikap kasar kamu ke aku. Akhirnya kamu tuai juga hasilnya. Kalau kayak gini, kamu nggak akan berani lagi sini-sini ke aku. Karena habis ini, konsentrasi kamu pasti akan hilang dan semangat kerja kamu pasti akan turun lagi. Dan pastinya, Papi akan memberikan semua tugas-tugas kamu ke aku seperti dulu lagi. Mah, tolongin tuh Pin satu, nangis melulu, pipis kali. Ya udah deh. Assalamualaikum. Norman, kebetulan kamu, Man. Emang kenapa? Tolong jagain warung ya. Mama mau nidurin Vinza, soalnya dia rewel banget. Papa saya. Nih dong, Papa. Jadinya apaan sih? Suruh jaga warung nggak mau, jaga Vinza nggak mau, enakin diri. Tolongin kenapa sih? Hus, Mah, kamu nih jangan sembarangan kamu ya. Papa tuh mau ngepel rumah, beres-beres, nyetrika. Ayo, kamu mau? Kamu aja deh yang ngepel, nyetrika, biar Papa jaga warung. Mau? Jaga warung aja. Mau mulai sepi, tidur gue.
Mau dagang apa mau tidur? Berisik banget sih. Berawit lu. Bungkusin gado-gado. 5. Yang satu pedas, yang satu sedang, yang satu jangan pakai kacang panjang. Nah, yang satu lagi biar manisan. Yang satu lagi jangan pakai kol. Buruan, kagak pakai lama. Alah, timbang beli gado-gado 5.000 aja lo. Banyak banget sih permintaannya, kayak beli pizza. Samain semua ya, bersihin. Maksa lagi. Yang beli gua apa lu sih? Enak aja, selera orang beda-beda tahu. Cerewet lu. Cerewet. Buruan, gak pakai lama. Iya. Bawel banget sih ini pembeli. Gua kerjain aja lu sekalian ya. Mana bumbunya apanya gua nggak tahu lagi. Ini aja nih, gua banyakin sabenya sekeronjok, moncor-moncor lo. Dompet kamu udah ketemu, Ki? Belum, Mai. Aku juga nggak tahu jatuh di mana. Ini handphoneku rusak lagi aslinya. Tadi sih mau ganti handphone. Tapi duit, ATM, semua kartu kredit hilang. Bingung. Kamu mau ganti handphone, Ki? Tadinya sih iya, Mai. Mau tukar tambah aja sama yang ini. Ya udah, pakai uang aku dulu aja mau. Jangan, Mai, jangan. Masa pakai duit kamu terus? Kemarin aja makan kamu yang bayar. Nggak apa-apa. Kalau emang kamu lagi butuh, pakai uang aku dulu aja. Bener nih, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Kita ke toko itu aja yuk, Mai. Aku sih lagi ngincer satu handphone yang canggih. Tapi nggak usah lah, ntar kebanyakan minjamnya, Mai. Nggak apa-apa kok, Ki. Beneran, ntar kamu nyesel loh. Yuk. Mama kenapa? Mama sakit lagi ya? Ya tahu nih sayang, Mama mual. Atas nama cinta. Bang, lu gila kali ya? Lu dagang gado-gado apa dagang racun sih? Aduh, ada apa sih? Kok rame-rame, Mak? Tahu nih orang. Pok, emang kenapa gara-gara bareng saya? Enak kan? Nah, lihat di klinik. Anak sama laki gua pada mulai sakit perut semua. Ya ampun, Man. Kamu kasih bumbu apa sih? Ya bumbunya biasa, kacang, garam, cuman cabenya aja sekeronjok. Pokoknya gua nggak mau tahu gua mah. Pokoknya belum bayar ganti rugi buat bayar dokter sama obatnya datun yang mahal. Ya gogah. Lagian sih itu beli gado-gado barang goceng aja banyak banget permintaannya. Ina itu, nggak pakai kol, nggak pakai kacang panjang, pedesnya setengah lah. Bikin gua stres aja. Oh, jadi lu nggak mau bayar ganti rugi? Nggak apa-apa. Gua laporin polisi lu biar ditangkap sekalian. Udah, Man. Bayar aja, kasih aja. Daripada kamu dibawa kantor polisi, di penjara lu. Iya deh, saya bayar. Tapi janji ya, jangan laporan ke pelokis. Pelokis, udah buruan. Nih. Barangan aja lu. Balikin goceng. Kagak. Celamitan lu. Aduh, habis deh uang setoran angkut ke setuarian. Tadi kamu di sekolah udah jadi apa aja, sayang? Tadi disuruh kita ke depan sama bu guru tentang keluarga. Nadine bingung deh. Yang lain teman-teman Nadine punya papa mama, sedangkan Nadine enggak. Begitu teman Nadine cerita punya kakak, punya adik. Nadine enggak. Kamu jangan sedih sayang. Semua keluarga itu beda-beda. Yang penting kan Nadine punya mama yang sayang banget sama Nadine. Terus kalau Om Farel sama Tante Fitri itu sebenarnya keluarga kita juga bukan sih, Mah? Sebenarnya bukan sayang. Tapi mereka itu udah lebih dari saudara buat kita. Terus kapan dong, Mak, kita ke sana? Mama kenapa? Mama sakit lagi ya? Ya tahu nih sayang, Mama mual. Kita nggak usah kesana dulu ya. Mama pusing. Ya udah deh. Halo? Miss, ini maminya Farel.
Miska, kamu udah tahu belum kalau kemarin Fitri itu dapat musibah? Iya, dia itu keguguran, Miska. Ya akhirnya dia harus dikuret. Keguguran? Tante tuh lagi bingung banget, Miska. Dia jadi murung banget. Seharian dia tuh nggak makan sama sekali. Terus dia kayak nggak semangat hidup gitu, Miss. Apa yang bisa aku bantu, Tante? Gini loh, Tante minta tolong banget sama kamu. Kamu sekarang kesini ya, Miska ya. Tante butuh support kamu buat Fitri. Biar secara psikis dia itu bisa semangat lagi. Ya minimal dia ada tempat curhat sama kamu. Ya tolong beri dia semangat lagi ya, Miska ya. Aduh, gimana ya? Masa aku harus ke sana dan menghibur Fitri? Mana mungkin Fitri mau dengerin aku? Lihat muka aku aja dia kayaknya benci banget. Miska, gimana? Kamu bisa bantu Tante kan? Iya, Tante. Iya. Makasih ya. Tante Fitri kenapa, Ma? Tante Fitri sakit, sayang. Kalau gitu, kita harus jenguk dia, Ma, ke sana. Masa Tante Fitri sakit, kita nggak jenguk sih? Ya. Nggak nyangka ya, Mas akhirnya beliin aku apartemen juga. Ya walaupun tipe studio tapi lumayan lah. Jadi kan Mas bisa datang kapan aja. Tetangga nggak ada yang usil Mas, nggak kayak di perumahan biasa. Iya dong, Luz. Aku juga sudah mikir panjang. Paling enggak, kalau anak itu lahir, nggak banyak orang lain yang tahu kan? Ya tapi status anak ini gimana Mas? Emangnya Mas beneran nggak mau nikahin aku ya? Kamu sabar dong, Luz. Cita-cita kita untuk mendapatkan hartanya Pak Utama kan belum tercapai. Kalau gitu Mas beliin aku perabotan aja ya. Kan apartemennya masih kosong Mas, jadi biar bisa cepat aku tempatin, ya? Satu-satu dong, Luz. Baru aja beli apartemen terus beli yang lain lagi. Emangnya duit aku cetak sendiri apa? Ya terserah. Yang penting sekarang Pak Utama udah tahu kalau aku lagi hamil. Jadi kamu ngancam aku nih? Ya Mas juga sih mulai seenaknya sendiri. Dengar ya Mas, aku nggak akan segan-segan ngebuktiin ancaman aku kalau sampai Mas ninggalin aku. Ya udah, kamu tenang aja. Minggu depan aku beliin, ya. Tante Fitri. Tante Fitri sakit apa? Enggak kok sayang. Tante Fitri udah baik-baik aja, udah nggak sakit. Nadine, kamu ke dalam dulu ya main sama Ade Alif. Mama pengen ngomong sesuatu yang penting sama Tante Fitri. Sebenarnya aku kesini karena aku menghormati permintaan maminya Farel. Aku tahu sia-sia aja kalau misalnya aku ngasih support sama kamu. Karena kamu juga nggak bakal mau dengerin omongan aku kan? Miss, sekarang aku lagi berusaha untuk mengobati batinku yang sakit karena kehilangan seorang anak. Jadi aku mohon ya, tinggalin aku sendiri. Fit, semua orang rumah tuh khawatir sama kamu. Aku tahu, tapi ini semua bukan urusan kamu kan? Jadi aku mohon kamu pergi dari sini. Jangan nambah beban aku ya. Ya udah kalau emang itu mau kamu. Yang penting aku udah memenuhi semua permintaan Tante Lia. Permisi. Kamu itu harus segera hamil lagi. Itu hal yang penting. Kalau kamu masih mau dianggap keluarga di sini.
Fit, Oma mau ngomong. Soal apa, Oma? Makanya, Fit, kamu itu harus jaga kesehatan. Kamu itu jangan sampai ya mengecewakan kita semua. Saya juga nggak mau ngecewain keluarga ini, tapi ini semua takdir. Ya, saya mesti ngikutin. Gini ya, Fit ya, kamu itu kalau bisa cepat hamil lagi. Paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun, kamu tuh sudah bisa memberi keturunan anak yang sehat. Harapan Oma dan mertua kamu ya, Farel itu segera mempunyai keturunan. Karena Farel itu anak laki-laki tunggal. Dan harapan itu hanya pada kamu. Kelainan bentuk rahim ibu ini mungkin akan menyulitkan Ibu Fitri untuk bisa hamil lagi. Sebaiknya Ibu jangan terlalu banyak berharap. Mungkin hanya mukjizat yang bisa membuat Ibu bisa hamil. Jadi kamu itu harus segera bisa hamil lagi. Kenapa? Kamu heran? Di zaman modern ini masih ada keluarga seperti kami yang menjunjung tinggi soal keturunan. Oma nggak peduli kata orang. Tapi di otak kami ya, kamu itu harus segera hamil lagi. Itu hal yang penting. Kalau kamu masih mau dianggap keluarga di sini. Ya Allah, gimana kalau sampai mereka tahu keadaan aku yang sebenarnya? Ya, Halo sayang, kamu lagi ngapain? aku nggak lagi ngapa-ngapain. Kita makan di luar yuk. Aku udah pesan tempat loh. Aduh Rel, kapan-kapan aja ya. Aku lagi males. Ayo dong Fit, kamu nggak boleh ngurung diri terus kayak gitu. Lagian aku udah reserve tempat Fit. Ayo dong ya sayang ya. Aku pengen banget merubah suasana hati kamu. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Apapun akan aku lakukan Fit, agar kamu bahagia. Kapan ini semua terwujud? Ngapain ini semua ada? Kalau nggak pernah ada anak yang memakainya. Suatu saat Fit, anak kita pasti akan memakainya ya. Ini buat kamu. Pakai ya. Aku udah gak sabar makan malam sama kamu. Ya udah, aku mandi dulu. Halo Mas, Mas, saya Moza dari Retro. Mas bisa ke Jalan Kenari sekarang? Soalnya mobil saya mogok. Iya saya juga nggak tahu Mas, kenapa tiba-tiba mogok kayak gini. Ya udah, makasih ya Mas. Kalau bisa agak cepetan ya Mas. Lagi kayak gini tuh harusnya temen lewat kek, ngajakin numpang gitu sampai rumah. Aduh, nggak ada yang kenal lagi. Malam Bang Moza. Ya ampun Pak. Maaf ya Bang Moza. Untung Bapak cepet datang. Ini Pak, ini kunci mobilnya. Mobil saya cepat diurus ya. Besok langsung dianterin aja ke Retro ya Pak. Makasih Pak. Pak, ke Jalan Cempaka ya.
Coba kalau aku punya pacar, pasti bakal ada yang perhatiin aku. Nolong aku benerin mobil, terus jemput aku pulang. Aku nggak perlu sampai kayak gini. Malam ini aku baru sadar, aku bukan cewek mandiri yang tangguh. Aku nggak sanggup juga hidup sendirian kayak gini. Aku butuh seseorang yang bisa kasih aku perhatian dan cinta. Nasib aku benar-benar menyedihkan. Apa di dunia ini benar-benar nggak ada cowok yang punya cinta buat aku sih? Ya Allah, aku nggak mau sendiri. Kalau kamu sibuk, Viti juga sibuk. Kan dua-duanya capek. Kapan mau hamilnya, ya nggak? Aku yang paling tahu istriku kok. Makanan di sini tuh enak-enak, Fit. Aku yakin kamu pasti ketagihan. Ayo dong, Fit, dimakan ya. Buat apa aku makan? Anak di rahimku udah nggak ada. Jadi aku nggak perlu ngasih makan ke dia lagi, Rel. Fit, kamu tuh harus sehat, Fit. Ya, kalau kamu sehat, kamu pasti bakal cepet hamil lagi. Rel, aku mohon ya, kamu jangan terlalu banyak berharap. Kenapa, Fit? Aku takut, aku nggak bisa memenuhi harapan kamu. Sayang, optimis itu setengah dari kemenangan. Jadi kita nggak boleh gampang nyerah. Kamu nggak tahu, Rel. Kamu benar-benar nggak tahu. Kamu harus makan, sayang. Ya udah, aku nggak bakal bahas lagi soal kehamilan, soal anak. Kalau itu jadi beban buat kamu. Tapi kamu harus makan ya. Aku ada hadiah buat kamu. Aku tadi daftar di internet untuk ikutin kamu kursus masak. Kok kamu nggak suruh aku dulu? Ini kejutan buat kamu, sayang. Ya, siapa tahu dengan ada kesibukan di luar, kamu bisa ngelupain musibah ini. Aku jadi ingat waktu kita pacaran. Kamu pingin banget ikut kursus masak. Lumayan kan? Buat nama-nama koleksi masakan. Terima kasih banyak ya. Aku akan coba. Ya Allah, suamiku baik banget. Dia berusaha keras untuk mengalihkan stresku. Aku harus hargai dia. Begini terus setiap hari. Dalam kondisi sial kayak gini aja aku tetap sendiri. Tetap nggak ada yang bisa diajak sharing. Coba kalau Aldo tiba-tiba muncul. Aku tuh mikir apa sih? Kok jadi ngarepin Aldo datang sih? Mbak Moja, tadi ada kiriman paket dari Surabaya. Karena rumah Mbak kosong, kurirnya nitip sama saya. Makasih ya. Ya. Aldo? Ya ampun. Orang yang nggak datang, tapi paketnya datang. Aku seneng banget ya. Moza, aku nggak pengen kamu ngerasa kesepian. Makanya aku kirimin novel dan CD ini. Novelnya bagus, CD-nya juga enak didengar. Mudah-mudahan kamu suka dan bisa nemenin hari-hari kamu ya. By the way, hadiah kenang-kenangan dompet dari kamu ini udah aku pakai loh. Sampai ketemu ya. Wassalam, Aldo. Makasih banyak ya buat novel dan CD-nya. Kamu emang paling ngerti apa yang aku mau. Makasih ya, Mas. Akhirnya aku bisa tinggal di apartemen ini. Jadi kapan dong Mas nginep di sini? Ya kalau di kos kan aku maklum, Mas nggak enak sama tetangga. Tapi kalau di sini kan semuanya cuek, Mas.
Ya di sini sih cuek orang-orangnya. Tapi kalau aku nggak pulang, mana mungkin istriku cuek. Ya, Mas cari alasan apa kek bilang keluar kota gitu? Kamu lupa ya, Lus? Bos aku itu mertua aku. Makin tambah ribet aja ya. Jadi Mas benar-benar nggak bisa nginep di sini? Ya udah, nanti aku cari alasan ya. Siapa, Lus? Kok nggak kamu angkat? Nggak kok Mas, bukan siapa-siapa. Benar. Awas ya. Kalau sampai kamu berhubungan sama orang lain. Mas kenapa sih kok ngomongnya kayak gitu? Kalau sampai kamu berhubungan sama orang lain, apartemen ini aku ambil lagi. Duh, lagian ngapain sih Rocky nelfon jam segini? Nggak tahu banget sih. Bisa gawat nih kalau ketahuan Mas Bram. Loh, Fitri mau pergi juga? Fitri mau kursus masak, Oma. Ya, kalau untuk masakannya dia sih, dia nggak usah diragukan lagi. Tapi ya lumayan lah, ikut kursus untuk nama-nama kalian. Lagian biar nggak jenuh di rumah terus, Oma. Kamu itu gimana sih, Rel? Dia kan harus banyak istirahat biar cepet hamil. Kalau kamu sibuk, Fitri juga sibuk. Kan dua-duanya capek. Kapan mau hamilnya, ya nggak? Udah lah, Oma. Soal istriku, aku aja yang ngurus. Mama nggak usah ikut campur lah, Oma. Aku yang paling tahu istriku kok. Fit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama sih nekat. Kan Valer udah bilang dari dulu nggak usah ikut campur. Mamanya nekat. Kan Valer jadi marah. Mama kan cuma kasih saran. Tujuan Mama kan baik. Apa kalian tidak ingin cepat-cepat punya cucu dari mereka? Siapa yang nggak ingin dapat gantinya? Kan kita nggak bisa maksa Fitri. Sabar ya, Pi ya. Ayo, Man. Kok cuma dapat segini sih, Pak? Ya ampun, Man. Papa tuh udah capek, Man. Papa udah teriak-teriak, labu, obral. Tetap aja nggak ada yang naik. Diobral. Emang kata jualan baju diobral ah. Ya habis Papa ngomong apa lagi, Man? Maksudnya biar penumpang tuh naik. Tuh gimana sih? Ongkos belum naikin aja penumpang udah sepi. Gimana ntar ngikutin harga BBM naik? Pasti kan ongkosnya juga ikut naik. Ah, bakal nggak ada yang naik angkot gue lagi deh. Lagian, Man, angkot kamu itu udah tua kali. Servis dulu dah. Tua. Sama dong tua sama Papa. Iya, maaf. Udah ntar saya cari solusinya deh. Saya servis. Ya, juga. Nih. Mau juga kamu? Enggak, bukan sepatu. Oh, dari duit zaman sekarang susah banget sih. Nyari seperak 2 perak aja udah setengah mati. Ah, pantesan aja banyak orang bunuh diri gara-gara resesi ekonomi. Aku lagi butuh uang buat nambah-nambah modal usaha. Kira-kira kamu bisa bantu aku nggak ya? Berapa? Ya, nggak banyak sih. 20-an lah. 20 juta. Ibu-ibu, hari ini kita akan demo memasak sup ya. Caranya kita air panas mendidih, kita akan memasukkan lada dulu. Benar kata Farel, kalau lagi stres, terus kita menekuni hobi lama, stres bisa sedikit berkurang. Besok pagi, aku akan mulai bikinin cake buat Farel. Dia pasti suka. Kamu kenapa sih, Ki? Ada masalah ya? Kamu sayang nggak sih sama aku, Mei? Kok gitu nanyanya?
Yang penting kan sekarang ini aku selalu ada buat kamu. Gini, Mai. Aku lagi butuh uang buat nambah-nambah modal usaha. Kira-kira kamu bisa bantu aku nggak ya? Berapa? Ya, nggak banyak sih. 20-an lah. 20 juta. Ya iyalah, Mai. Masa 20.000 sih? Banyak banget, Ki. Ya aku nggak ada lah uang segitu, kan kamu tahu aku nggak kerja, Ki. Mai, papi kamu kan kaya. Uang segitu nggak seberapa lagi. Kamu minta aja sama papi kamu. Ya udah. Kalau gitu, aku datang ke rumah kamu aja. Biar seluruh keluarga kamu tahu perselingkuhan kita. Kamu tuh apaan sih? Oke. Kalau kamu nggak ngizinin aku datang ke rumah kamu, aku datang ke kantor Retro aja deh, ketemu papi sama suami kamu. Gimana? Kamu kenapa sih, Ki? Nekat banget ya, nggak mungkin dong. Habis kamu bilang kamu sayang sama aku. Tapi pinjemin uang segitu aja nggak mau, gimana sih? Ya udah kamu tenang aja dulu. Kalau 20 juta itu beneran aku nggak punya, Ki. Tapi kalau 10 juta kayaknya aku ada. Gimana? 10 juta? Nanggung banget sih, Mai. Tapi ya boleh lah daripada nggak ada. Ya udah sekarang ke ATM aja dulu ya. Gimana kursusnya, sayang? Kamu suka? Suka, Rel. Lumayan menyenangkan kok. Ini aku udah selesai. Ya udah, aku sekarang suruh Pak Amin jemput kamu ya. Gak usah kelamaan, aku pulang naik taksi aja ya. Astagfirullahaladzim. Fitri? Fitri, kamu kenapa, Fit? Fitri! Gak apa-apa, Rel. Taksinya udah datang, aku pulang sekarang ya. Assalamualaikum. Siapa nih? Super yang baru? Ini namanya Koko. Koko sekarang datang ke Jakarta karena cita-citanya jadi artis, Mas. Kamu jangan kasih tahu apa-apa dulu sama mereka. Jangan kasih tahu kalau aku nggak bisa hamil lagi. Nggak mau mereka stres, terutama Pak.